Semuanya anak ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, ibu silakan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, yang baik, kami berdoa melalui pesan dan berdoa kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Baik, kalau hadir semua, nggak ada yang nggak datang kan? Kelas kita sudah bersih atau belum? Ya, bagus. Kalau kalian setelah olahraga itu, apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian? Bagaimana? Siap olahraga itu, bagaimana tubuh kalian? Apa? Ya, berkeringat. Ya, begitu ya. Berarti hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi pada manusia. Ya, sistem ekspresi itu artinya adalah pengeluaran dari dalam tubuh. Ya, ini dia. Setelah kita berolahraga, maka tubuh kita akan mengeluarkan minyak. Coba, siapa yang bisa membacakan ini artikelnya? Satu orang, anak ibu? Ya, coba. Salam cerdas buat kalian semua. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekspresi pada manusia. Peristiwa ekspresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Pernahkah kalian merasa haus setelah berolahraga berat atau setelah berjalan di bawah terik matahari? Setelah berolahraga berat atau aktivitas lainnya, kita akan merasa haus. Hal itu disebabkan tubuh telah kehilangan banyak cairan atau keringat. Keringat merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya, itulah dia. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekspresi pada manusia. Ya, coba anak ibu, siapa yang bisa bacakan artikelnya? Ya, coba silakan. Salam cerdas buat kalian semua. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekspresi pada manusia. Peristiwa ekspresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Pernahkah kalian merasa haus setelah berolahraga berat atau setelah berjalan di bawah terik matahari? Setelah berolahraga berat atau aktivitas lainnya, kita akan merasa haus. Hal itu disebabkan tubuh telah kehilangan banyak cairan atau keringat. Keringat merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya, inilah pelajaran kita hari ini tentang sistem ekspresi, pengeluaran zat-zat metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh kita, ya. Nah, sekarang ke tujuan pembelajaran. Coba anak ibu yang lain, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Anak ibu? Ya, coba. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis organ-organ khusus sistem ekspresi pada manusia dengan tepat melalui pengamatan video. 2. Peserta didik mampu membuat poster dan media tiga dimensi tentang organ ekspresi pada manusia melalui tugas kelompok. 3. Peserta didik mampu menganalisis mekanisme sistem ekspresi pada manusia melalui diskusi kelompok. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu harapkan kalian mampu menganalisis organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia, ya, melalui pengamatan video nanti. Yang kedua itu kalian mampu membuat satu produk poster atau media 3 dimensi nanti yang sudah disediakan peralatannya. Yang ketiga, kalian itu mampu menganalisis mekanisme sistem ekspresi pada manusia melalui diskusi kelompok nantinya. Baiklah, untuk penilaian nanti di saat diskusi kelompok itu, ya, untuk penilaian pengetahuan itu
materi itu. Yang kedua, pilihan sikap. Pilihan sikap itu rasa ingin tahu, disiplin, dan tanggung jawab kalian terhadap tugas dalam kelompok. Baru yang ketiga itu adalah pilihan keterampilan. Ya, keterampilan itu bagaimana cara kalian nanti berpresentasi dan hasil dari produk yang kalian buat. Itulah nanti yang akan dinilai. Ya, sebelum kita lanjut, di sini ada pertanyaan. Coba ada ibu siapa yang bisa? Nomor 1 itu apa yang diminta? Apa yang dimaksud dengan ekspresi dan apa saja organ-organ ekspresi pada manusia? Ada yang sudah tahu? Apa-apa aja organ-organ ekspresi pada manusia? Yang kedua, dan apa saja yang diekspresikan oleh tubuh kita? Tadi satu enggak? Apa tadi? Janinnya. Jadi kalau kita setiap hari itu, contohnya misalnya bangun tidur, kita ngapain tuh? Paling utama tuh Mandi. ya, sebelum mandi, iya kita bisa apa tadi yang jawab? Ngapain? Ya coba ada ibu, apa tadi? Buang air kecil. Ya, itu aja. Jadi untuk menjawab dari pertanyaan ini, ya kita akan melihat video. Kalian akan mengamati video tentang sistem ekspresi itu apa dan apa aja organ-organ dari sistem ekspresi pada manusia.
adalah paru itu merupakan karbon dioksida dan juga air. Cukup sederhana jawabannya paru-paru. Bagaimana dengan hati? Sebagai organ ekstraksi, hati berfungsi mensekresikan asam lambung atau bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin pada eritrosit. Eritrosit memiliki waktu 100 sampai 120 karena ini sel berat selnya bergesekan dengan beberapa bagian darah tidak dapat oleh paru untuk melakukan sesi perusahaan. Nah, itu adalah organ ekskresi. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas ginjal mengeluarkan urin, pada video ini kita sudah membahas bahwa kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang lain hati adalah mengeluarkan satuan lambung atau bilirubin. Semoga video tentang sistem ekspresi ini dapat membantu sahabat belajar dan tentunya bermanfaat untuk sahabat kemampuan sahabat dalam belajar sistem ekspresi. Jadi itu masih 3 ya. Sistem ekspresi itu organnya ada 4 ya. Ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Yang tadi masih 3. Yang satu lagi ginjal itu sebut sendiri videonya ya, karena agak panjang. Kita akan sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal tulang pinggang bagi darah dan yang diketahui sahabat, ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terdepan itu korteks renalis atau ginjal. Bagian tengah ada medulla renalis dan lapisan belakang ginjal itu adalah pelvis renalis. Secara detail dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekspresi, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dalam proses pembusukan urin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Tahapan ini terjadi di badan lambung yang terdiri dari globulus dan kapsula Bowman. Globulus ini bertugas menyaring darah. Darah yang mengusap sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini tidak disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Yang kedua, proses ini dinamakan reabsorpsi. Urin masuk ke bulus proksimal dan menjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Glukosa dan asam lambung zat-zat yang masih diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapilin darah dalam ginjal. Urea sedikit sekali yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi ini dinamakan urin sekunder. Sekunder air, garam, urea, dan urin. Inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan bau akan banyak pada urin. Dan ada tujuan tahap terakhir tahap augmentasi. Urin sekunder kita pada proses penyerapan pada rumus distal proses augmentasi, yaitu pengurangan zat-zat yang tidak diinginkan.
yang terlalu campur dengan dapat yang tidak dilakukan di kita yang menjadi oh luar biasa. Ya, karena sistem Ya, tadi kan kalau kita lihat tentang videonya ya kan, tentang sistem ekspresi. Itu artinya membuang zat-zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi, karena kalau tidak dikeluarkan bisa berakibat penyakit pada kita ya, bisa diracun gitu ya. Jadi dari pengamatan video tadi ya, di sini kan kita akan bagi kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3 ya. Setelah itu kelompok 1 tadi kita sudah sepakat untuk membuat media organ ginjal ya. Bagaimana sistem pengeluaran urin itu ada 3 tahapnya, nanti dibuat ya anak ya. Setelah dibuat medianya dengan peralatan yang sudah ada. Begitu juga dengan kelompok 2 tadi buat apa? Buat poster kulit ya, nanti keterangannya apa aja, fungsi kulit itu apa. Kelompok 3 buat media paru-paru ya. Kelompok 4 buat hati, poster hati ya. Jadi kita buat waktunya membuat poster dan proyek ini selama 20 menit, Ibu kasih waktu ya. Ya, coba ke depan dulu untuk mengambil LKPD-nya setiap kelompok. 4 orang. 4 orang setiap kelompok, masing-masing ya. Kira-kira ada 4 kelompok. Ini ada perintah kerjanya, ini ada perintahnya. Untuk organ ginjal, ini untuk organ ginjal, nanti ada di sini ya. Untuk organ kulit, mana yang kulit? Kamu. Untuk organ paru-paru, siapa? Kamu. Oh, ya. Untuk hati, nah ini untuk hati. Jadi masing-masing semuanya punya lembar kerja. Jadi dibaca dulu apa perintah dari LKPD itu, ya. Ya, coba Ibu mulai dari sekarang, terus boleh dikerjakan. Dari kelompok 1, 2, dan 3 boleh mulai. Bagian tugasnya dibagi, siapa yang buat apa, dia buat selesai kan, siapa yang buat medianya, siapa yang buat, kan ada disuruh tulisannya nih. Nah, disuruh ngapain? Ya, jadi dijawab, yang lain jawab itu, yang lain buat organ apa medianya.
Ini dia dari organ ginjal ya, nomor 1. Ya, sekalian ini langsung ibu nilai ya. Coba untuk melompat satu orang lagi mewakili. Ini coba diambil saya ibu apanya. Kalian ada janji apa sama ibu itu? Ibu yang tadi, ibu ekonomi ya? Kayaknya dia nungguin deh, Pak. Mana yang kurang? Apa yang mau dikumpulkan? Hah? Apa bilang? Kalian udah bilang kan? Bantuan. Udah terkumpul? Ibu tuh udah nunggu tuh. Kumpulkan sebentar. Siapa aja yang belum kumpul? Hah? Bentar ya. Karat. Karat. Bisa dia jalan ambil mobil. Boleh ambil apa nak? Bilang sama ini.
Makan-makannya dalam jadinya orang timun. Konten. coba baca bagus ya baca baca langkah-langkahnya apa di dalam videonya. Salah.
Ya. Kertasnya? Apa tuh? Udah terlanjur bawa dan jalan lagi berarti ada yang gambar ini Permisi aja, minta lagi sama ibu, nggak apa-apa. Ini nggak apa Bu, ada termasuk tadi apa? Yang keluar yang sana aja, biar nggak nampak. Jadi nggak tahu pula kamu aja, dia nggak tahu pula yang mana, nggak apa-apa. Baru bang. Nggak bisa diletakkan. Nggak bisa, nanti lagi presentasi lagi. Matikan. Coba yang yang itu, apa nggak sih? Apa ibu? Sana dulu.
Itu talinya satu aja dipakai, potong dua ya. Baru nanti ininya di lubangin biar masuk apa? Dipotong dulu. Iya. Diukur biar sama ukurannya. Cocok. Tarik. Oke. Gimana? Nanti disesuaikan sama ini. Buat keterangannya apa aja, ini apa, bentuknya apa, ini apa.
Gunting sini. Iya. Ada yang dibagi sama kawan. Iya, Bu. Nomor itu apa? Yang ini kan, boleh. Ambil aja nggak apa-apa. Yang lain tidak menjawab pertanyaan dari kawan yang buat posternya, jawabkan karena nanti mungkin dua kelompok presentasi di depan. Boleh nggak apa-apa di situ. Pertanyaannya gitu, apa yang mungkin mau ditanyakan nanti ketika kawan presentasi. Lain kan buat media, kawan yang lain pertanyaan presentasi nanti pada apa yang mau ditanya buat
kalau dua aja gitu. Dari itu boleh organ Nanti kalian harus tahu masing-masing dari organ itu apa yang dikeluarkannya. Misalnya kayak ginjal itu apa yang dikeluarkannya. Kayak paru itu apa, kayak kulit apa, hati apa yang diekspresikan, apa yang dibuang. Enggak, udah yang Sudah bisa maju untuk kelompok satu. Sudah. Ya, coba untuk kelompok satu yang lebih kecil lagi ya. Ayo kelompok satu ke depan. Yang lain dulu yang bagus sambil diperhatikan ya, coba. Kelompok satu silakan mempresentasikan hasil produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Seperti yang kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang ekspresi dari ginjal. Ginjal menyerangkan cairan urine melalui saluran kemih. Ginjal terletak di pinggang kanan dan pinggang kiri. Seperti ini. Ginjal atau rem berbentuk seperti biji buah kacang merah atau kaca hercis. Ginjal terletak di kanan dan kiri, tulang pinggang yaitu dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah yang berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Seperti pada proyek yang kami kerjakan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter dan terdapat di setiap ginjal. Ureter inilah yang terhubung ke kantung besar yang disebut kantung kemih. Ini dia. Coba namanya. Panggil lagi batas. Mana yang mana namanya ureter, yang mana lagi kandung yang mana? Ini merupakan saluran ureter dan ini merupakan kantung kemih. Pada akhir kandung
Urin terus mengalir keluar dari ginjal ke dalam ureter dan bergerak menuju kantung kemih karena kontraksi dinding ureter. Kandungan kemih dapat berkembang dan memperluas volume agar dapat diisi urin. Struktur penampak ginjal menunjukkan daerah berwarna gelap di bagian luar yang disebut konteks, dan daerah berwarna pucat di bagian dalam yang disebut medula. Setiap ginjal terdiri atas sejumlah besar unik fusional terluar yang tipis dan mikrofis yang disebut nefron atau tumulus purineferus. Bagian tumulus merupakan bagian yang melingkar. Bagian tumulus ini terdiri atas dan tumulus contortus proximal atau saluran pertama, lengkung pendek yang berbentuk huruf U, dan tumulus contortus distal atau saluran kompleks tumulus kedua. Tumulus contortus distal yang berbentuk lengkung akan mengarah pada tumulus umpul atau kolektif. Banyak nefron dari tumulus distal yang kemudian digabung dengan tumulus umpul. Tumulus umpul ini yang mengumpulkan urin di atas. Yang lain kawannya perhatikan ya, jangan ketawa di belakang. Bagaimana pembentukan urin? Kelebihan gairah mineral kelima nitrogen yang tidak berguna bagi manusia yang berhidup. Mekanisme pembentukan urin. Yang pertama ada penyaringan darah atau filtrasi. Yang kedua ada penyerapan kembali atau reabsorpsi. Yang ketiga adalah pengumpulan atau augmentasi. Sekian presentasi kami, dan apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya tentang masalah organ ginjal yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Silakan dari kelompok 2, 3 atau 4. Ginjal. Silakan. Ya, silakan. Ya, dari kelompok mana nih? Kelompok Ya, silakan Kak. Saya Bu, saya dari kelompok 4 gitu. Ingin bertanya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, di mana letak ginjal? Terima kasih kepada kelompok 4 karena terjawab. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang ginjal, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Bagaimana dengan jawabannya? Ada yang lain? Yang lain kelompok lain ya? Kelompok 2 ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Pada mekanisme pembentukan urin setelah penyerapan kembali, selanjutnya proses apa yang dilakukan? Terima kasih kepada kelompok 2. Setelah penyerapan atau reabsorpsi, yang selanjutnya adalah pengumpulan atau augmentasi. Gimana dengan jawabannya? Ada lagi untuk kelompok 3 yang belum, ayo. Kelompok 3, silakan. Ya, silakan. Kemudian untuk yang lain ada 2, yaitu Boleh diulangi pertanyaannya dari kelompok 3? sebutkan bagian keputusan B yang ada 2. Terima kasih kepada kelompok 3. Jawabannya adalah ternyata lengkung B ada 2, yaitu lengkung B ascendens atau menanjak dan lengkung B descendens atau menurun. Pertanyaan kan?
Sekian presentasi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok lagi ya. Satu kelompok lagi yang presentasi depan. Ayo, kelompok berapa? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Ya, itu bagian poster tulis ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat kulit terlihat lebih halus. Epidermis berfungsi mencegah kuman atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan masuk ke dalam tubuh. Hipodermis berfungsi melindungi tubuh manusia dari suhu panas dan dingin, menyimpan cadangan energi, bantalan untuk melindungi organ tulang dan organ penting dalam tubuh. Mungkin ini saja presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan bertanya. Ya, kelompok 1. Lanjut terus, silakan. Kami dari kelompok 1 kulit berperan sebagai apa? Terima kasih kepada kelompok 1. Saya akan menjawab. Kulit berperan untuk mengekspresikan urea, garam, dan bagian air melalui kelenjar pigment yang ada di kulit. Gimana jawabannya? Selanjutnya kelompok 3, keempat, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa pengertian dari epidermis? Terima kasih kepada kelompok 3. Teman saya akan menjawabnya. Epidermis adalah lapisan terluar kulit dan terutama tersusun ada sel-sel epitelium mati yang terus-menerus terlepas dari dalam. Gimana jawabannya? Mas, Ya, Ada lagi yang ingin bertanya? kelompok 4. Sudah pas? Nggak ada kelompok 4? Halo, Bu. Ya udah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya. Siang. Ya, nah, jadi itulah tadi materi dari sistem ekspresi pada manusia. Ada berapa organ ekspresi tadi yang telah kita tahu? Ada berapa yang tadi ada ikut? Jangan salah ya, jantung nggak ada. Itu untuk sistem peredaran darah. Yang ada itu adalah ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ya, jangan salah. Kalau jantung itu untuk sistem peredaran darah. Ya, sistem ekskresi itu adalah pembuangan zat sisa yang tidak lagi digunakan oleh tubuh. Apa yang kita minum, apa yang kita makan itu tidak semuanya diserap oleh tubuh. Ya, yang penting-penting aja. Nanti disaring di ginjal, ya. Jadi sistem pengeluaran pada manusia itu sebenarnya ada 3. Cuman untuk sistem ekskresi, khusus ekskresi itu bagiannya ada 4 organ, ya. Kalau ekskresi itu yang tadi kita sudah pelajari 4 organnya, ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Sedangkan kalau defekasi itu berkaitan dengan sistem pencernaan, yaitu kita buang feses atau BAB. Itu sama juga
tapi dia tidak termasuk sistem ekspresi, tapi termasuk sistem pengeluaran pada tubuh manusia. Nah, itu dia. Kalau kita makan terus tidak dibuang, apakah sanggup perut kita menahannya? Sama seperti sampah di rumah, kita belanja makanan, sayuran. Kalau sampahnya kita tumpukkan tuh di dalam rumah itu bagaimana? Bau, ya kan? Lalu apa lagi? Kuman. Seperti itu juga lah tubuh kita, ya. Makanya ada sistem ekspresi pada tubuh kita. Oke, baiklah. Pada hari ini Ibu ingin tanya, apakah hari ini pelajarannya menyenangkan? Bagus, mantap. Apakah ada pelajaran yang belum dipahami pada hari ini? Ya, semuanya udah pintar-pintar ya, Anak Ibu ya. Iya, Bu. Ya, baiklah. Jadi untuk menguji dari pemahaman kalian pada hari ini, ya, Ibu akan membagikan proses. Prosesnya pilihan ganda, ya. Coba dijawab, coba dibagikan ya. Dibagi ya. Yang belum dapat dibagikan. Mana ada susah kan ini kan? Ada enggak ya? Yang nggak dapat mana? Karat. Ada Anak Ibu?
Boleh dikumpulkan ya sama ketua kelas yang kerja. Kembali ke tempatnya masing-masing dulu yang rapi. Untuk pertemuan selanjutnya nanti masuk sistem ekspresi tapi pada gangguan sistem ekspresi ya. Dan minta kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, ambil sikap yang baik. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Doa diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.